Direktur Bank Riau Kepri Syariah, yang sudah menyempatkan waktu dan berbahagia sekali, dan memang indahnya bersatu kembali, ya, melepas rindu setelah lama berpisah. Dan mudah-mudahan kita tulus, meskipun masih banyak di antara warga yang belum ikhlas untuk bersatu. Ya, mesti ada kerikil-kerikil dalam kalbunya, ya, karena masih mengingat masa-masa lalu itu. Ya, mohon maaf, ya, kita sekarang tujuannya tidak mencari panggung, ya, tapi kita ingin berjuang menghidupkan kembali syiar agama kita sesuai dengan pemahaman yang kita anut. Jadi sesuai dengan bagian yang diberikan kepada saya sebetulnya untuk sejarah kelahiran Perti itu yang sudah melotok, ya gitu, yang sudah mengetahui secara detail itu Profesor Alaidin, karena sudah membuat penelitian tentang ini. Jadi kita membaca karyanya, mudah-mudahan ini ada rencana, katanya mau diterbitkan kembali. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan kita untuk menyegarkan ingatan kita terhadap sejarah hal ihwal berdirinya Perti itu. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang latar belakang munculnya Perti. Kenapa ada Perti itu? Ya, untuk menyegarkan ingatan kita. Ya, terserah nanti apakah itu nanti akan bertambah cinta atau akan bertambah benci setelah itu. Ya, karena itu fakta-fakta yang saya akan bicara tentang dinamika kaum muslimin di Timur Tengah dan kaitannya dengan Nusantara, yang nanti akan berpengaruh pada dinamika umat Islam di seluruh dunia. Dan itu juga dinamika ini tidak terlepas dari peran Barat, ya, yang katanya itu misalnya gerakan dalam masyarakat Muslim. Karena memang diakui Barat lebih dulu maju daripada kita pada abad modern ini. Tapi di abad tengah, Barat itu belum ada apa-apanya. Jadi berawal dari ide-ide kebangkitan, ide-ide pembaharuan, reformasi yang diluncurkan atau yang disebarkan oleh masyarakat Muslim sendiri, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara. Itu berawal, itu yang menyebabkan munculnya, terutama di Sumatera, yaitu terkelompoknya para ulama kita menjadi kaum tua dan kaum muda. Itu dilatar belakangi oleh gagasan-gagasan pembaruan yang ada di Timur Tengah. Awal mulanya adalah Syekh Muhammad Abduh yang di Mesir ini. Nanti ada di Arab Saudi sekarang. Syekh Muhammad Abduh ini lahir pada 1849. Dia dididik oleh orang tuanya di Mesir, di Tantoy, dan dididik sejak kecil pengetahuan agama, tapi dia berkembang sebagai anak yang memang pintar, dan setelah remaja dia dikirim kepada seorang syekh, yaitu yang kolega dari ayahnya sendiri, namanya
Syekh Darwish Khadir. Syekh Darwish Khadir ini, dia rupanya adalah simpatisan gerakan As-Sanusiyah yang ada di Libya. Dan kita ingat gerakan Harakah As-Sanusiyah ini adalah gerakan reformasi yang didirikan pada 1837 oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi. Nah, Abduh ini dikirim ke situ. Melalui inilah dia ide-ide reformasi, ide-ide pembaharuan itu diserap oleh Muhammad Abduh. Sampai dia nanti berkembang menjadi seorang guru dan juga bergabung ke Al-Azhar selama lebih kurang 12 tahun. Dan itu ide-ide pembaharuan itu sudah disebarkannya. Itu membawa dia tidak disenangi oleh pemerintah Inggris. Lalu dia dibuang ke Jordan pada awalnya dan kemudian ke Paris. Ya. Di Paris dia memiliki kontak dengan orang-orang, dengan ilmuwan-ilmuwan Barat. Jadi kontak. Jadi ini memperkuat gagasan reformasinya. Ya. Nah, di sini dia menerbitkan publikasi atau majalah yang bertema Urwatul Wusqa di Paris. Nah, karena muatan dari Urwatul Wusqa adalah semangat tajdid atau reformasi dan kebangkitan, itu tidak disukai oleh Barat, sehingga Urwatul Wusqa itu dilarang beredar. Tapi dia dicetak juga diam-diam, ya, dan dikirim diam-diam juga secara selundupan. Diselundupkanlah ke Timur Tengah majalah Urwatul Wusqa ini, dan juga diselundupkan ke Nusantara, ya, melalui pelabuhan Tuban. Dari Tuban dikirim majalah Urwatul Wusqa itu sampai ke Sumatera, dan diterima oleh murid-murid tadi yang disebut oleh Syekh Buya Abdul Samad, ya, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada yang menerima secara bulat-bulat ide-ide yang di majalah Urwatul Wusqa itu, tapi ada yang hati-hati dan menelaah apa isinya. Ya. Nah, di sini di sementara itu di Hijaz itu masih dalam kekuasaan Turki Utsmani yang terakhir lah gitu. Maka di situ sudah ada gerakan Najd yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Dia lahir 1703, meninggal 1791, sampai tua dia 88 tahun umurnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita kenal yang kemudian menjadi Wahabi. Dan dia berbaiat dengan keluarga Saud untuk saling membantu. Jadi terpadulah kekuatan politik keluarga Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga berdirinya kekuasaan Saud di Najd, ya, bermemisah dari kekuasaan Turki Utsmani, dan itu didukung oleh Inggris. Itu tidak dapat
disangkal karena fakta dan dokumennya masih ada sampai sekarang.